Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Afida Ismul Adha dengan NIM 19101233 210. Kemudian ada Ayu Handayani dengan NIM 19101231 212. Anastia Nur Alisa dengan NIM 19101232 216. Muhammad Nasih dengan NIM 19101232 139. Nur Anissa dengan NIM 19101231 214. Kemudian ada Febriana Lestari dengan NIM 19101231 20007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiometri. Sosiometri berasal dari bahasa Latin yaitu socius dan metrus. Socius yang berarti sosial dan metrus yang berarti pengukuran. Berdasarkan istilah tersebut, sosiometri digunakan sebagai cara untuk mengukur tingkat antar hubungan individu dalam kelompok. Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari semua kelompok individu dengan penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Menurut Bimo Walgito, 1987, sosiometri adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman. Sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang dari 10 sampai 15 orang berdasarkan preferensi pribadi antara anggota kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Handayani, NIM 19101231 212. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan sosiometri. Tujuan sosiometri yaitu dengan mempelajari data sosiometri, seorang konselor dapat menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompok, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerima sosialnya, serta membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Dalam Yeti, Aryani, dan kawan-kawan 2020, tujuan sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Selanjutnya, manfaat sosiometri. Manfaat sosiometri yaitu memperbaiki struktur hubungan sosial para peserta didik di dalam kelasnya, memperbaiki penyesuaian hubungan sosial peserta didik secara individual, mempelajari akibat-akibat praktik-praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan peserta didik, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam, dan menemukan norma-norma pergaulan antara peserta didik yang diinginkan dalam kelompok atau kelas bersangkutan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastia Nur Alisa dengan NIM 191013220016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai tipe-tipe sosiometri. Tipe yang pertama yaitu tipe nominatif. Dalam tipe ini, setiap individu dalam kelompok ditanyai siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan aktivitas tertentu. Yang kedua yaitu tipe rating scale atau skala bertingkat. Dalam tipe ini disediakan sejumlah pertanyaan yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan yang paling jauh. Pada setiap pernyataan, individu diminta mengisi nama salah satu seorang temannya yang hubungannya sesuai dengan yang dinyatakan tersebut. Selanjutnya yaitu tipe siapa dia. Dalam tipe ini disediakan sejumlah pertanyaan tentang sifat-sifat individu. Pernyataan tersebut mengungkapkan sifat yang positif dan negatif dari individu dalam suatu kelompok. Masing-masing anggota kelompok diminta memilih kawan
yang mempunyai sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh pernyataan. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan kegunaan metode sosiometri dalam Trikaryani 2019. Metode ini dapat digunakan sebagai 1. Memperbaiki hubungan insan. Maksud memperbaiki hubungan insan adalah metode ini dapat digunakan sebagai salah satu media yang digunakan untuk memperbaiki permasalahan individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok lain. Yang kedua, menentukan kerja kelompok. Maksud di sini adalah metode ini dapat digunakan sebagai salah satu cara menemukan kecocokan atau penguasaan individu dalam kerja kelompok. Yang ketiga, meneliti kemampuan memimpin seseorang individu dalam kelompok tertentu untuk kegiatan tertentu. Yang keempat, mengetahui bagaimana hubungan sosial pertemanan seseorang individu dengan individu lain atau dengan kelompok lain. Yang kelima, mencoba mengenal problem penyesuaian diri seseorang individu dalam kelompok lain. Yang keenam, menemukan individu mana yang diterima atau yang ditolak dalam kelompok sosial tertentu. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 1910123120014. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai keterbatasan pada metode sosiometri. Nah, jadi keterbatasan metode sosiometri sebagai berikut. Yang pertama, sangat sulit dijamin kerahasiaannya karena cenderung saling menanyai pilihan. Nah, maksudnya yaitu pada saat mengisi angket maka disediakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi di sini siswa lebih banyak bertanya kepada teman-temannya mengenai pilihan dan ini disebabkan kebanyakan siswa tersebut bingung. Jadilah mereka bertanya ke temannya dan akan memberitahukan hasilnya. Selanjutnya yang kedua, siswa memilih bukan atas dasar pertimbangan siapa dia akan paling berhasil dalam melakukan pekerjaan, tetapi atas dasar rasa simpati dan antipati. Nah, jadi di sini maksudnya mereka lebih simpati dan antipati dalam memilih. Nah, jadi antipati adalah rasa ketidaksukaan untuk sesuatu atau seseorang, kebalikan dari simpati. Selanjutnya, memerlukan waktu banyak atau memerlukan waktu lama. Nah, jadi pada metode sosiometri ini memerlukan waktu lama dikarenakan pada saat mengisi pertanyaan, siswa harus mengenal orang sekitarnya terlebih dahulu. Dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk siswa itu bisa memberikan penilaian terhadap seseorang atau teman-temannya. Nah, selanjutnya metode sosiometri ini hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Seperti penjelasan saya sebelumnya. Nah, jadi siswa itu harus mengenal orang di sekitarnya untuk bisa memberikan penilaian. Jadi tidak bisa membutuhkan waktu yang sedikit. Nah, terus akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuannya sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Terus selanjutnya, peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan. Tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman
menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun menetapkan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok kelasnya. Selanjutnya, semua murid harus berpartisipasi dalam aktivitas maupun situasi kelompok. Jika ada murid yang tidak berpartisipasi, maka konselor akan mengalami kesulitan untuk menundukkan muridnya yang bersangkutan dan murid lainnya dalam sosiogram. Nah, jadi sosiogram ini adalah grafik. Nah, sosiogram ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan atau interaksi individu dalam sebuah kelompok dan sekaligus dapat ditemukan pola hubungan sosial individu dengan individu lainnya. Selanjutnya, keterlibatan sosiometri ini adalah komitmen konselor untuk menjaga keberhasilan pilihan-pilihan dan penolakan-penolakan setiap murid. Nah, jika konselor tidak dapat menjaga rahasia, jika tidak bisa konselor itu menjaga rahasia, maka murid-murid bisa mengalami gangguan hubungan sosial dengan sesama murid sekelas atau dengan sesama teman mereka. Setelah mengetahui tentang pilihan-pilihan dan penolakan-penolakan di antara mereka dan murid akan kehilangan kepercayaan terhadap konselor karena tidak bisa menjaga rahasia tersebut. Nah, jadi konselor harus memegang asas kerahasiaan dengan tepat dan benar. Selanjutnya yang terakhir, prosedur sosiometri memerlukan kecermatan dan keteladanan konselor dalam menyusun matriks sosiometri dan sosiogram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya membahas tentang kelebihan metode sosiometri dalam Susilo Raharjo dan Edris Jamroni 2019. Kelebihan yang pertama yaitu teknik ini relatif sederhana, dilaksanakan berdasarkan pada pilihan murid kepada kawannya dalam beberapa situasi kelompok atau aktivitas. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat tentang latar belakang atau alasan seorang murid dipilih atau ditolak oleh murid lainnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada konselor untuk melakukan analisis secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis kualitatif dapat dilakukan dengan menganalisis sosiogram untuk mengetahui konfigurasi hubungan sosial. Sementara itu, analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis indeks tentang status pilihan penolakan dan pemilihan penolakan. Yang keempat, memiliki keakuratan untuk mengorganisasi kelompok-kelompok kelas. Yang kelima, meningkatkan penyesuaian sosial individu murid. Yang keenam, meningkatkan struktur sosial kelompok. Yang ketujuh, tentang ada tidaknya jaringan sosial antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seorang individu dengan individu lain, struktur hubungan individu dan arah hubungan sosial siswa dalam kelompok. Tujuan sosiometri untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota yang lain. Manfaat sosiometri yaitu memperbaiki struktur hubungan sosial para peserta didik di dalam kelasnya, memperbaiki penyesuaian hubungan sosial peserta didik secara individual, mempelajari akibat praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan peserta didik. Tipe-tipe sosiometri yaitu normatif, rating scale atau skala bertingkat, dan siapa dia. Sosiometri ini ada beberapa kegunaan, keterbatasan, dan kelebihannya seperti yang sudah diuraikan di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selah hilaf.